Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan diskusi belajar mengenai tentang bab kedua, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki diskusi belajar lebih lanjut, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Putri Izati dengan NIM A1D1250027 dari R002. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya kepada rekan-rekan saya untuk dapat memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berliana Raffi Suci dengan NIM A1D1250057. Saya berasal dari ruang R002. Perkenalkan, nama saya Nolita Kesya Amelia dengan NIM A1D1251127, berasal dari R02. Oke, baik, terima kasih. Adapun pada pembahasan kali ini kita akan langsung saja melakukan diskusi pada bab yang kedua. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman semuanya sudah ada belum mengenai atau mendapatkan materi mengenai tentang bab yang kedua, yaitu pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Seperti yang kita tahu ya, tadi sudah disebutkan bahwasannya di buku itu ada 3 dimensi utama pendidikan Islam. Yang pertama itu ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Ternyata ketiga dimensi ini menjadi dasar dalam memahami hakikat pendidikan secara utuh. Nah, mengapa kita akan membahas ini? Supaya kita bisa memahami bahwasannya pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pembentukan manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kemudian, kalau untuk pengertiannya kira-kira apa bisa? Bisa. Ada. Silakan. Bab 2 dalam buku Filsafat Pendidikan menurut ajaran Islam menjelaskan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia agar mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan sosial. Nah, di sini ada juga kan penjelasan yang Putri sampaikan nih, tanggapan dari Putri ini kan sesuai dengan materi kita ini, yaitu pada bab kedua, yang mana dalam buku Filsafat Pendidikan ini menurut ajaran Islam itu benar memiliki 3 dimensi utama yang menjadi landasan konseptual pendidikan Islam. Sesuai dengan materi kita itu, adapun 3 dimensi itu tersebut ya sesuai dengan penjelasan yang Suci jelasin, yaitu mengenai tentang epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Jadi ketiga dimensi ini itu sangat penting kita pahami. Apalagi kita nih sebagai mahasiswa PGSD, kita itu sebagai calon guru kan. Nah, jadi yang mana hal ini tersebut menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik saja nih. Jadi tetapi juga akan membentuk adanya namanya yaitu karakter. Yaitu karakter yang akan dibentuk yang pertama itu karakter kita dulu. Harus kita ketahui, harus kita pahami dulu karakter kita. Sebagai guru. Ya, benar. Selanjutnya itu ada namanya integritas peserta didik di sekolah dasar. Jadi ini sesuai dengan pembahasan yang kita diskusikan ini sangatlah penting bagi kita dan siswa kita nanti. Mungkin ada lagi. Selama ini kita kayak kurang dengar kata-kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu mungkin Iya, memang
memang sangatlah mengubah karakter, Iya. membentuk karakter. sangatlah Pendidikan penting, Islam. sangatlah penting, apalagi kita nih sebagai calon guru kan akan membentuk karakter siswa kita, yang mana pada karakter itu kita itu harus sebelum mengajarkan harus kita dibentukkan dulu karakter kita dulu. Jangankan nanti kita hanya bisa membentuk karakter siswa, tetapi karakter kita tidak terbentuk gitu kan. Nah, mungkin ada yang lain gimana? Ada lagi enggak? Mungkin ada penjelasan lain gitu mengenai Untuk pengertiannya ya mungkin iya benar. Pengertian masing-masing 3 dimensi itu dapat suci yang untuk yang dimensi ontologi ya. Ternyata itu menjelaskan tentang hakikat realitas menurut Islam. Allah adalah sumber segala wujud, sedangkan manusia diciptakan sebagai makhluk berfitrah dan sebagai khalifah di bumi, seperti yang ada di bab 1 kan? Iya, sesuai. Bahwasanya kita manusia itu diciptakan sudah ada fitrahnya dan sebagai khalifah di bumi. Nah, fitrah itulah yang menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi dasar menuju kebaikan yang harus dipelihara melalui pendidikan. Kemudian ada untuk pengertian lebih lanjutnya ontologi. Ada menurut pendapat Nolita yang ontologi ada. Oh ya. Kalau tentang gagasannya ada. Oh coba. Salah satu gagasan utama dalam bab ini adalah bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ilmu dalam Islam tidak dipisahkan dari nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, proses pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara pembangunan akal, hati, dan perilaku. Di sini kan dari penjelasan oleh Nalita sama Suci akan Putri simpulkan nih mengenai tentang ontologi, yang mana pada bagian ontologi ini membahas tentang hakikat manusia, yaitu anak didik dan realitas kehidupan menurut Islam. Dalam Islam, manusia ini dipahami sebagai makhluk yang berfitrah sesuai dengan penjelasan kita pada bab 1. Di sini akan Putri ulangkan lagi, yang mana makhluk berfitrah ini manusia lahir membawa potensi dasar untuk mengenal dan menerima kebenaran sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 30, yang mana fitrah ini harus dipelihara melalui pendidikan yang beradab. Nah, makhluk berfitrah ini harus beradab gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu makhluk yang bertanggung jawab, atau nama lainnya yaitu taklif. Ya, makhluk yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang mana pada makhluk bertanggung jawab ini, atau kata lainnya tuh taklif, setiap manusia ini akan diminta gitu kan, diminta pertanggungjawaban atas pendengaran, perbuatan, bahkan ada penglihatannya juga, dan hatinya juga gitu. Yang hal ini tersebut didapatkan atau bisa kita carikan dengan Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra ayat 36. Nah, yang mana pada surah Al-Isra itu dijelasin bahwa pendidikan itu harus melatih kesadaran moral dan tanggung jawab. Selanjutnya gini, ternyata nih di pemahaman ontologis tadi, di dimensi ontologis itu ternyata memberi kesadaran bahwasannya peserta didik atau siswa yang nantinya kita didik itu tuh bukan hanya sebagai yang namanya kertas kosong, tetapi mereka itu adalah individu yang memiliki potensi bawaan yang harus kita kembangkan secara seimbang antara aspek akal, hati, perilaku. Jadi berarti mereka itu sebenarnya bukan kertas kosong, mereka tuh punya, tapi kita itu dia tuh ibaratnya ada sebuah bunga, yang mana bunga itu akan disiramkan, akan menjadi berkembang gitu kan. Dan selanjutnya itu khalifah di bumi tadi, yang mana pada khalifah di bumi ini manusia itu diberikan amanah.
Diberikan amanah untuk memakmurkan bumi. Itu juga terdapat juga Amanah itu sama dengan kepercayaan. iya benar, amanah itu sesuai dengan bentuk kepercayaan yang mana pada khalifah di bumi ini juga terdapat dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 penjelasan itu yang mana pendidikan itu harus membentuk pribadi yang adil, amanah, dan peduli sosial. Selanjutnya yaitu makhluk multidimensi. Ya. Itu yang mana pada makhluk multidimensi itu manusia terdiri dari kop itu adalah hati. Itu soalnya akal. Iya betul. Ya akal. Sudah tuh nafs. Soalnya baru dengar. Ya, kalau nafs itu adalah dalam bentuk dorongan. Perilaku berarti. Iya benar. Sudah itu ada nama juga roh. Roh itu adalah spiritualitas. Jadi karena itu pendidikan Islam ini tidak hanya meningkatkan atau menekankan aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan akal. Berarti memang benar ya, antara akal, arti, perilaku, dan spiritual itu harus berjalan beriringan ya. Iya benar. Tidak bisa hanya kita berakal tetapi kita tidak beradab. Iya benar. Sekali, kan? Jadi ya sesuai dengan penjelasan Suci tadi bahwa anak itu bukan kertas kosong, tetapi makhluk yang berfitrah yang memiliki potensi dan amanah. Dan pendidikan ini harus bertugas dalam menjaga dan mengembangkan potensi tersebut agar sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi kita ini yang akan mengembangkan gitu siswa didik kita gitu kan. Apalagi kita ini sebagai calon guru gitu. Calon guru tuh pada di sekolah dasar, yaitu pada masa-masanya siswa itu berkembang gitu masa kan. pertumbuhan. Benar, masa tingkat awal. Iya benar. Kalau TK kan nggak masuk. TK masih banyak main. Iya, itu kan kalau TK tuh mereka baru mengenal. Iya, baru mengenal. Mungkin selanjutnya ada Nalita, mungkin ada sedikit tambahan untuk Selain yang itu, ontologi. bukan dari ontologi yang lanjut epistemologi gitu kan. Selain itu, pendidikan dapat perspektif Islam menempatkan guru sebagai teladan atau uswah hisanah. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing akhlak dan karakter peserta didik. Iya. Dari sini enggak? Nah, di sini kalau sesuai yang Suci temukan itu dimensi epistemologi dalam bab ini tuh menegaskan bahwasannya sumber ilmu dalam Islam itu bertumpu pada yang namanya wahyu, akal, dan pengalaman. Jadi setiap sumber ilmu dalam Islam itu asalnya tuh memang bukan sekedar tetapi ada yang namanya bertumpu pada wahyu, akal, dan pengalaman. Nah, wahyu itu menjadi landasan kebenarannya absolut, sementara akal dan pengalaman berfungsi untuk memahami serta mengembangkan pengetahuan dan kehidupan nyata. Iya. Berarti wahyu itu landasannya, kemudian diikuti dengan yang namanya akal dan pengalaman itu untuk kita memahami. Iya benar. Mungkin ada lagi kalau di sini Putri saja ya, yang akan melanjutin dari pembahasan oleh Nalita sama Suci, yaitu pada bagian epistemologi, yang mana epistemologi itu yaitu sumber dan cara memperoleh ilmu, sesuai yang dijelaskan oleh pertemuan kita pada kemarin itu. Ada juga mengkaitkan juga, ada membahas sedikit gitu kan mengenai tentang epistemologi atau sumber dan cara memperoleh ilmu. Yang mana epistemologi ini membahas tentang asal usul, ada sumber dan metode memperoleh pengetahuan.
Dalam Islam itu ilmu ini akan bersumber dari 3. Nah, adapun 3 itu tersebut wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang mana wahyu ini menjadi sumber kebenaran yang tertinggi dan pedoman nilai. Selanjutnya yaitu akal. Akal ini juga akan digunakan untuk berpikir gitu kan, berpikir, menganalisis dan memahami adanya realitas. Selanjutnya yaitu pengalaman atau observasi. Dengan kata lainnya itu ialah empiris. Pengalaman atau pengalaman atau observasi. Itu dari kata dua tersebut akan dijadikan ada kata lainnya yaitu dengan sebutan empiris. Benar. Yang mana manusia ini diperintahkan untuk membaca dan meneliti sesuai dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya benar. Dan juga Islam ini juga tidak dapat memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Benar. Selanjutnya itu semua ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kepada kemaslahatan. jadilah Kemaslahatan termasuk pada bagian dari ilmu yang bernilai ibadah. Selanjutnya yaitu Allah. Allah juga meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu sesuai dengan surah Al-Mujadilah pada ayat 11 yang mana menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi apabila disertai dengan namanya iman. Ya, dalam praktik pendidikan dasar, epistemologi ini akan diterapkan melalui beberapa tahap. Adapun tahapannya itu di bagian budaya literasi. Budaya literasi yaitu dengan kata lainnya itu membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu verifikasi informasi. Verifikasi informasi ini tersebut dengan kata lainnya itu tabayun. Tabayun. Selanjutnya yaitu pencatatan sumber dan kejujuran akademik. Selanjutnya pembelajaran berbasis bukti dan observasi. Jadi intisarinya dari epistemologi ini tersebut yang mana ilmu ini diperoleh melalui dialog harmonis antara wahyu yang tadi yang Putri jelasin, akal, dan pengalaman. Selanjutnya itu pendidikan Islam ini juga mendorong budaya berpikir kritis yang tetap terikat dengan adanya nilai tauhid gitu. Ya, berarti kita tuh harus menyadari ya bahwasanya integritas antara ilmu agama dan ilmu umum bukanlah pilihan tambahan, tetapi merupakan keniscayaan dalam kerangka epistemologi Islam. Nah, proses belajar harus mengajarkan peserta didik untuk mencari kebenaran yang benar dengan cara yang benar pula. Jangan pula kita meminta mereka kebenaran, tapi cara kita salah untuk mengajak mereka menentukan kebenaran itu. Kemudian kemudian menghindari dugaan tanpa dasar. Nah, kadang kita sering kan yang namanya menduga-duga tanpa tahu aslinya itu seperti apa. Nah, itu tuh sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Karena tanpa sesuatu bukti atau fakta asli dasarnya, kita tidak boleh sebagai seorang guru dibiasakan untuk menduga-duga. Kemudian serta membiasakan verifikasi informasi. Nah, sebelum kita membicarakan orang yang mungkin atau membicarakan keburukan orang, kita harus benar-benar mencari informasi itu. Jangan pula kita terpengaruh antara berita satu dengan berita lainnya yang belum kita buktikan, betul sekali bukan fakta dan belum kita buktikan kebenarannya, belum kita verifikasi informasi tersebut. Nah, jadi memang betul sekali kita sebagai calon seorang guru memang betul-betul harus hati-hati dalam bersikap dan berperilaku. Betul sekali, diiringi dengan iman.
Dan di epistemologi ini sangatlah bergantung ya antara perilaku dan ilmu tadi. Dijelaskan bahwasannya tidak hanya sekedar ilmu agama saja yang tinggi. Memang bagus sih sebenarnya ya belajar ilmu agama, banyak ilmu lebih banyak tahu lebih tentang agama, tetapi kita juga perlu belajar juga tentang ilmu umumnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita tinggi ilmu umumnya seperti ilmu mata pelajaran, ilmu agama juga harus kita imbangi. Jangan hanya berat sebelah ya, jatuh tidak seimbang. Jadi kita emang salah seorang guru nih belajar pun bukan karena harusnya ya, karena kita kan ya gampang bad mood ya kan. Kadang kita tidak suka pelajarannya ini, terus kita nggak mau masuk gitu kan. Jadi kita tuh jadi kekurangan yang namanya ilmu. Terus kemudian kalau misalnya kita nih paham agama, kita harusnya tahu kalau kita tujuannya di awal untuk mendidik ya kan, ada tujuan awal. Kalau kita niatkan karena Allah sih kita tidak akan yang namanya tiba-tiba buat sendiri gitu. Mungkin Narita menyadari bahwa pendidik tidak seharusnya hanya berfokus pada nilai akademik atau mencapai kognitif saja. Betul kan? Pendidikan yang baik harus mampu membentuk karakter, akhlak dan keimanan peserta didik. Seimbang benar. Dalam kenyataan sekarang banyak permasalahan moral di kalangan pelajar yang menunjukkan bahwa pendidik karakter masih perlu diperkuat. Nilai-nilai pendidik Islam yang menekankan keseimbangan antara ilmu dan akhlak sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Betul sekali. Berarti emang betul ya, sekarang banyak sekali berita-berita yang kasus yang tidak ibaratnya kurang dalam pembentukan karakter akhlak. Banyak sekali guru, nggak hanya siswa, mungkin guru ya kan, yang kekurangan ini akhlak. Jadi beliau pun semena-mena kepada siswanya tanpa tahu itu baik atau tidaknya. Gitu sekali di media sosial sudah bersebaran banyak sekali berita seperti itu. Maka kita harus, jika memang kita berniat sebagai seorang guru, kita harus menyikapi berita-berita tersebut dan kita harus benar-benar menyaring atau memverifikasi informasi tadi. Nah, di sini kan dalam praktik pendidikan di sekolah dasar ini, epistemologi ini dapat diterapkan melalui pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif membaca, meneliti, berdiskusi, dan melakukan pengamatannya secara langsung gitu. Yang mana pada guru perlu membiasakan siswa ini untuk berpikir kritis. Berpikir kritis namun tetap berlandaskan dengan adanya nilai-nilai agama. Selanjutnya yaitu adanya budaya literasi, kejujuran dalam mengerjakan tugas, serta kebiasaan mencantumkan adanya sumber informasi yang merupakan bagian dari penerapan epistemologi Islam. Adapun dengan demikian ini, siswa tidak hanya mengetahui suatu informasinya saja gitu kan, tetapi juga memahami proses dan tanggung jawab dalam memperoleh ilmu itu tersebut. Jadi mereka tidak hanya tahu ini ya tujuan, bukan tujuan hasil, tetapi mereka harus tahu prosesnya gitu kan. Ilmu tuh berarti memang benar sangat penting. Memang sangat. Tapi diiringi dengan yang namanya iman juga. Tapi akhlak. Iya, yang intinya adabnya lebih tinggi. Adab lebih tinggi dari ilmu. Iya. Percuma ada ilmunya tinggi tapi tidak ada adab. Gitu tidak bisa gitu kan. Tapi kata-kata itu jangan disalahgunakan ya. Itu kalau memang maksudnya itu kita emang harus menyeimbangkan, pada intinya harus menyeimbangkan, tidak berat sebelah. Kalau kita lah berilmu, ya nggak apa-apa kita berilmu, betul memang bahwasannya emang di surat Al-Mujadilah tadi kan benar kan, bahwasanya orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya gitu kan. Tetapi kalau lebih diiringi dengan yang namanya adab akan luar biasa gitu.
Mungkin selanjutnya Nah, kita ada ada tambahan. Mungkin Oh, apa ada tentang coba. penting untuk tidak hanya sebagai calon peserta didik, saya merasa penting untuk tidak hanya mengajar materi pelajaran, tapi juga menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan kepada peserta didik. Guru harus menjadi contoh dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Demikian, pendidik tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berkarakter baik dan bertanggung jawab dan dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, pada ini tadi. Ada lagi Pak? Atau masuk yang aksiologi? Kita masukkan aja ya Aksiologi. di bagian aksiologi gitu kan. Nah, di sini adapun yang telah Putri pelajari gitu, yang Putri pahami mengenai tentang aksiologi ini membahas tentang tujuan dan nilai dari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, ilmu ini tidak bersifat netral gitu, tetapi harus diarahkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat gitu. Tujuan utamanya itu ialah adapun tujuan utama dari pendidikan gitu maksudnya ialah membentuk insan yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Ilmu harus mengantarkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta memberi manfaat gitu bagi masyarakat sesuai kan percuma kita ada ilmu tidak ada manfaat. Ibaratnya sebuah pohon ya, sebuah pohon yang ada buahnya kan bukan untuk dia tapi untuk orang gitu kan. Bermanfaat untuk banyak orang gitu. Oleh karena itu, pendidikan harus mengintegrasikan konsep itu dengan nama tarbiyah sesuai dengan pembahasan kita pada bab 1 kemarin kan, yang mana tarbiyah ini dengan kata lain yaitu penumbuhan potensi. Selanjutnya yaitu taklim, yaitu pengajaran ilmu, dan ta'dib itu penanaman adab. Ketiganya harus berjalan seimbang agar tidak terjadi dengan adanya ketimpangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan moral gitu. Mungkin Nalita ada yang mengenai kalau tentang di sini ya di buku kan jelas ya bahwasannya betul sekali tadi kata Putri bahwasannya dimensi aksiologi itu tentang yang namanya nilai dan tujuan. Benar. Nah, itu tuh tujuan yang maksud apa yang kita apa yang dianggap baik dan apa yang harus kita tuju. Bukan hanya semena-mena namanya saja tujuan, tapi tidak ada yang kita tuju pastinya. Nah, dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut tanpa merusak kompas moral. Betul sekali. Kemudian itu ada yang namanya kerangka Maqasid al-Syariah. Itu di dalamnya mencakup penjagaan agama atau yang dinamakan jin. Kemudian jiwa yang dinamakan nafs dan akal yang dinamakan akul. Kemudian ada keturunan yang dinamakan nas dan harta yang dinamakan mal serta memberi orientasi praktis pada pendidikan. Nah, di situ dijelaskan bahwa ilmu dan proses belajar diarahkan agar melindungi dan memajukan 5 pokok ini. Berarti memang tujuan dimensi aksiologi itu diarahkan untuk melindungi 5 pokok tadi yang saya sebutkan, serta mengembangkan kebijakan sosial seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan ihsan. Itu terdapat tentang dimensi aksiologi pendidikan itu terdapat kutipannya dalam Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 90. Kemudian ada dimensi biologi ini menetapkan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidik tidak hanya bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas serta
intelektual, tetapi juga manusia memiliki kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, seperti aktivitas pendidik harus selaras dengan nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Iya, benar sekali. Di sini akan Putri tambahin gitu ya. Yang mana pada pendidikan dasar ini, aksiologi ini dapat kita wujudkan melalui pembiasaan dengan adanya nilai-nilai. Yang mana dari nilai-nilai itu tersebut yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian sosial. Misalnya nih, siswa dibiasakan untuk tidak mencontek saat ulangan. Yaitu selanjutnya tuh mengembalikan barang yang dipinjam gitu. Misalnya nih, siswa si A meminjamkan pensil sama si B gitu untuk dapat dipulangkan lagi ke si B lagi gitu kan. Nah, serta menyelesaikan tugas tepat waktu ketika seorang guru itu memberikan tugas kepada siswa didiknya. Pulang juga harus sebenarnya tepat waktu. Iya, harus tepat waktu. Terkadang tuh, Bu, besok pagi boleh dak kayak gitu. Iya. Kebanyakan siswa kan kayak gitu. Jadi minta tambahan waktu ya. ya, jadi nggak tepat kita waktu. inilah yang akan membiasakan siswa kita gitu untuk membiasakan dirinya Bertanggung jawab. iya tepat bertanggung waktu. jawab gitu, apalagi dalam mengatur waktunya gitu, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain gitu kan. Jadi mereka tuh kayak sudah terbiasa, jadi mereka tidak akan melakukan hal itu gitu. Tahu. Misalnya yaitu sesuai dengan jam sekolah gitu kan, jam 7.30 sudah masuk. Jadi siswa ini akan kita biasakan untuk datang ke sekolah tuh sebelum dari jam 7.30. Kemudian kalau Malamnya cepat jam tidur. jam 7.30 sudah lewat, gerbang sudah tutup. Iya. Jadi tapi memang ada ya, namanya juga anak SD, orang tuanya masih diantar Iya, karena memang. masih diantar orang tua. Ada pasti orang tua yang tiba-tiba buka sendiri gerbangnya walaupun sudah sekolah itu udah punya aturan sendiri. Jadi dari sanalah kita akan membiasakan siswa kita untuk berperilaku yang baik gitu kan. Kemudian contoh lainnya ya, dalam pembiasaan nilai di SD itu selaras dengan konsep dimensi aksiologi ini, itu dimana contohnya seperti kita menekankan yang namanya kejujuran. Kejujuran yang dimaksud itu dalam berhitung sederhana dengan kesadaran muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu Allah Maha melihat. Oh iya. Nah, berarti kita harus di kelas, misalnya nih kita di kelas 1 dan kelas 2 kita mengajarkan kesederhanaan kita berhitung. Mereka kan masih awal gitu, jadi cara mengajar ke mereka itu dengan sederhana dan penuh dengan kejujuran. Kemudian ada yang namanya kegiatan gotong royong dan amanah melalui kegiatan gotong royong itu untuk mempraktikkan sebuah tujuan juga, di mana kita bergotong royong pastinya untuk membersihkan lingkungan sekolah dan membentuk karakter siswa juga. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Misalnya yang satu dapat pekerjaan menyapu dalam kelas, yang satu dapat pekerjaan menyapu lampu di depan. Misalnya siswa satu udah selesai, pasti kalau dia punya rasa tanggung jawab lebih, dia akan membantu siswa lainnya. Kemudian untuk kelas tinggi itu mungkin bisa diadakan namanya menjalankan proyek mini ekonomi untuk melatih keadilan, anti kecurangan, dan keberanian berkata benar. Nah, mini ekonomi itu yang mungkin seperti kayak kita buka bazar ya, bazar. Nah, di situ kan ada yang menjaga bazar, ada yang menjaga bazar pastinya menerima duit yang masuk ya, orang. Kalau orang itu
kita harus beritahu, harus mengajarkan mereka bahwa adanya tidak adanya yang namanya kecurangan atau harus ada kejujuran tadi. Jadi orang yang diamanahkan untuk menjaga bazar tersebut, jika memang dia merasa dia harus memenuhi pengetahuan dari guru tersebut, kita harus berkata jujur atau harus tidak ada yang namanya kecurangan, pasti dia akan melaksanakan dengan baik. Ya benar. Mungkin ada lagi Mas? Yang aksiologi tadi. Untuk itu? Bentar. Terus juga nih ada rata-rata banyak kejujuran itu di sini disebut penting kejujuran ya. Banyak karena kejujuran itu gagal karena rancangan produksinya tuh lemah, transaksi tanpa audit rutin dan tanpa mekanisme koreksi. Pasar jujur yang baik itu justru menambahkan 3 pilar. Yang pertama itu buku kas dan buku tempel, yang kedua itu audit silang antar kelompok serta jurnal dan laporan lisan 3-5 menit dengan pernyataan pandu. Nah, itu contoh-contoh di sekolah dasar ya. Nah, di sini kan secara keseluruhannya yang mana pada bagian 3 dari hal ini tersebut sangatlah penting dan sangatlah berkaitan dengan adanya pendidikan Islam gitu kan. Jadi dalam hal ini tersebut sangat penting gitu, apalagi untuk para siswa gitu kan, dia itu bisa akan menegakkan dengan kedisiplinan dirinya terhadap kerja tugas, waktu dan sebagainya gitu kan. Ada tujuannya. Ya, tujuannya gitu. Mungkin nanti kita ada lagi tambahan sedikit atau fisiologi dalam spiritual Islam, ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai moral spiritual. Setiap ilmu yang dipelajari harus mengarah pada ketaatan kepada Allah. 2. Membentuk akhlak mulia. 3. Memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 4. Menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aksiologi pendidikan Islam juga menekankan bahwa tujuan akhir pendidikan bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi berbentuknya manusia yang berilmu dan beramal saleh. Ilmu yang tidak diamalkan atau digunakan untuk hal yang merugikan dianggap tidak memiliki nilai dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, pendidikan harus menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian sosial, dan akhlak mulia. Berarti sangatlah itu juga kan di pendidikan Islam ini juga memiliki nilai-nilai gitu kan. Terdapat banyak nilai-nilai. Berarti pada intinya kesimpulannya kalau dimensi itu ada 3 tadi ya. Iya benar. Tadi ya. Ontologi itu dimana tadi anak itu dipandang sebagai makhluk fitrah ciptaan Allah yang sempurna dengan potensi jasmani, akal, dan rohani. Kemudian ada epistemologi, itu sumber ilmu, itu sumber ilmu yang dimaksud wahyu, akal, pengalaman. Ada spiritual tadi yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu tadi aksiologi, itu tujuan, nilai atau tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan Islam. Berarti tadi epistemologi tadi ilmunya, aksiologi tadi tujuan atau nilainya.
Nah, di sini kan di bagian aksiologi itu dia itu memiliki integritas nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum dan pembelajaran gitu. Yang mana aksiologi pendidikan Islam ini tidak hanya menjadi teori, tetapi harus dibumikan dalam bentuk praktik pembelajaran, yaitu yang dikatakan praktik pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah dasar, termasuk dalam konteks PGSD. Seperti kita. Iya, yang mana pada beberapa implikasi praktisnya, yaitu yang pertama adanya integrasi nilai moral dalam setiap pelajaran, bukan hanya mata pelajaran agama. Adapun contohnya itu nilai disiplin diajarkan melalui ketepatan waktu, nilai kerjasama melalui kegiatan kelompok sesuai dengan penjelasan yang kita bahas tadi. Selanjutnya itu teladan guru sebagai sumber nilai, yang mana guru ini bukan hanya sebagai pentafsirkan ilmu, mentransfer ilmu, mentransfer ilmunya saja gitu kan, tetapi juga menjadi contoh nyata yang dimaksud dalam nilai-nilai Islam gitu kan. Selanjutnya yaitu pada bagian metode pembelajaran yang bermuatan karakter, yang mana hal ini tersebut dilakukan seperti diskusi nilai gitu kan, praktek berpikir kritis mendasarkan dengan adanya nilai agama dan pembiasaan perilaku Islami gitu kan. Dengan demikian, kurikulum Islam ini tidak hanya mengajarkan apa itu ilmu, tetapi juga bagaimana menggunakan ilmu itu secara etis dan bermakna dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin ada lagi. Menarik kesimpulan tuh. Nah, di sini ada lagi nih. Ada di bagian perbandingan aksiologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan sekuler. Ya, memang ada perbandingannya. Di sini dijelasin atau yang sudah Putri pahami dari beberapa penjelasan yang ada di buku itu. Di sini beberapa studi ilmiah menunjukkan bahwa aksiologi pendidikan Islam ini lebih menekankan dengan adanya nilai spiritual, moral, dan kemaslahatan bersama, sementara perspektif sekuler sering lebih fokus pada efisiensi, karir, dan prestasi duniawi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam ini berupaya untuk mengintegrasikan dunia dan akhirat secara berimbang atau seimbang, yang mana artinya itu peserta didik tidak hanya siap berkompetisi di dunia, tetapi juga siap mempertanggungjawabkan ilmu dan sikapnya di akhirat. Dalam konsep ini secara filosofis membedakan pendidikan Islam ini sebagai pendidikan yang holistik, bukan hanya instrumental gitu. Berarti ketiga kerangka tadi, kerangka yang ontologi, epistemologi dan apa tadi yang aksiologi. Itu memang sangatlah penting ya. Iya, sangatlah membuat penting pembelajaran seperti kita sama di SD itu membuat pembelajaran di SD itu mendidik anak bukan hanya sekedar hanya tahu, tetapi bagaimana cara proses untuk membentuk karakter yang beriman dan berilmu tadi. Benar. Pada intinya seperti itu ya. Ya, sesuai dengan apa yang guru lakukan. Tapi tetap berlandaskan Islam. Iya, benar. Tujuan aksiologi pendidikan sudah belum Coba ada. Coba. Tujuannya yaitu 1. Membentuk manusia beriman dan bertakwa, 2. Mengembangkan akhlak mulia, 3. Mengarahkan ilmu kemaslahatan
umat. 4. Mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nilai-nilai utama dalam aksiologi pendidikan tadi sudah dijelaskan belum kan? Nilai yang ditekankan dalam pendidikan Islam antara lain yaitu tauhid, keimanan kepada Allah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, akhlak mulia. Berarti mungkin ada Sudah ada. di sini Ada betul. kesimpulannya. Bukan kesimpulannya. Masih ada. Jadi Kesimpulan aja. udah. Di sini kan sesuai dengan yang kita bahas itu, di sini ada juga yang dikatakan dengan nilai religius dan spiritualitas yang terdapat di bagian aksiologi, yang mana Islam ini tidak dapat memisahkan antara ilmu dan spiritualitas. Ilmu yang dipelajari dianjurkan untuk menguatkan hubungan peserta didik dengan Allah, sehingga ilmu ini tidak menjadi beban, tetapi menjadi ibadah dan sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah gitu. Selanjutnya yaitu terdapat juga dengan adanya nilai sosial dan kemasyarakatan yang terdapat di bagian aksiologi. Ya, Islam ini juga mengajarkan ilmu ini sebagai alat pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam ini juga harus mengembangkan nilai-nilai. Adapun nilai-nilai itu tersebut seperti kepedulian sosial. Itu kalau kita di dalam masyarakat itu sangatlah penting gitu adanya kepedulian antara satu dengan yang lain, atau masyarakat tetangga satu ke tetangga sebelahnya gitu kan, atau antar desa gitu, antara desa si A dengan antar desa yang si B. Begitu juga dengan siswanya sama siswanya gitu kan, antara kelas A dengan kelas B, atau antara si A dengan yang si B, dengan adanya kepedulian. Contohnya nanti misalnya ada temannya si A, dia sakit dan dia itu tidak bisa berjalan, jadi si B ini dia bisa berjalan, dia akan peduli gitu kepada temannya, harus menolong. Iya, rasa kepeduliannya yang begitu tinggi gitu. Selanjutnya yaitu adanya keadilan. Nah, kita ini keadilan ini sangatlah penting juga gitu kan. Dalam dikatakan dengan keadilan itu, contohnya adanya pembagian kelompok belajar itu harus ada juga pembagian yang setara atau yang sama gitu. Jangan misalkan kelompok si A itu semuanya orang pintar. Sebenarnya tidak ada sih yang sebenarnya hanya menonjol saja. Iya. Jangan juga kita bagikan siswa itu kelompok yang si A ada 7 orang, yang kelompok si B ada 3 orang, kecuali kalau jumlahnya kayak begitu ganjil gitu kan. Yang kedua itu keadilan antara siswa sama siswa. Kan sekarang ini adanya namanya program MBG gitu kan. Yang mana program MBG itu kan sudah diberikan setiap sekolah itu akan mendapatkan. Jadi dengan hal itu tersebut kan, dengan adanya keadilan yang didapatkan siswa, mereka dapat semuanya. Jangan sampai lagi ketika setelah orang dari pihak MBG itu memberikan MBG kepada siswa, tetapi ada siswa lain itu mengambilkan daripada ikan atau makanan yang si B gitu. Jadi kan si A ini tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. Nah, selanjutnya itu yaitu kerjasama. Nah, kerjasama itu sangatlah penting gitu. Adapun yang dikatakan kerjasama itu dalam mengerjakan tugas kelompok.
dalam tugas kelompok itu sangatlah penting dengan namanya kerjasama. Nah, mungkin atau kita lanjutkan aja di bagian kesimpulan. Iya, langsung aja dah. Iya. Kesimpulan aja. Ya. Oke, silakan. Suci ya. Oke, Suci. Seperti yang kita udah jelaskan tadi, kita udah diskusikan bareng tentang bab 2, yang dimana materinya tadi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Iya. Nah, dari isi buku tersebut tadi Bapak berikan, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya bab ini memahami bahwasannya ontologi itu memberikan arah tentang siapa yang akan dididik. Benar. Nah, epistemologi menjelaskan bagaimana cara kita untuk memperoleh yang namanya ilmu. Dan aksiologi itu menentukan tujuan atau untuk apa ilmu digunakan. Ya. Nah, ketiganya itu saling terhubung dan membentuk karakter pendidikan yang utuh. Di sini menyadarkan kita sebagai calon seorang guru sekolah dasar tidak hanya bertugas mengajar materi pembelajaran saja, tapi juga menjaga yang namanya fitrah anak, membimbing cara berpikir yang benar, serta menanamkan nilai yang membentuk karakter berintegritas. Pendidikan Islam sebagaimana dijelaskan dalam bab ini menjadi kompas yang menuntun proses pembelajaran agar tetap selaras dengan tujuan penciptaan manusia dan kemaslahatan kehidupan. Iya. Itu mungkin ya kesimpulan pada bab 2. Nah ya mungkin begitulah bentuk hasil diskusi pembelajaran kami dari kelompok 3 mengenai tentang bab kedua, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.